Halo bro, welcome in podcast Gen Z memimpin with my friend. Di pagi hari ini kita tapping berbeda nih. Vibes-nya chill, Sejuk outdoor banget, pokoknya gitu, tenang banget. terus tenang, bikin suasana hati jadi adem. Enjoy lah. Enjoy banget, parah. Bertempat di San Siro Visipol UGM. Betul banget nih apa yang diomongin. Apalagi kita bakal bahas obrolan yang santai tapi tetap bermakna. Oke, sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu dari gua Adit. Gua Alwi. Gua Socha. Dan tidak lupa hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Mas Safri. Ya. Mas Safri ini Pidema dari bidang Huminfo Visipol UGM. Saya hai dong Mas. Halo. Oke. Kalau boleh tahu nih, gimana sih Mas bisa tertarik buat ikut organisasi dan juga bisa jadi pimpinan Pidema tersebut? Oke. Sebenarnya ketika ditanya masuk ke dalam organisasi, tentunya jawabannya akan berbeda dengan menjadi seorang pimpinan. Oke. Ketika pada awal maba semester 1, kenapa sih join organisasi? Jujur, jawabannya sesimpel ingin memanfaatkan fasilitas kampus. Karena kita tahu bahwasannya dari sejak kita SMA, SMP, organisasi kampus akan selalu bergerak, akan selalu aktif. Nah, dengan cara itu aku sebenarnya pengen masuk dan pengen tahu sih sebenarnya mekanismenya organisasi di kampus itu seperti apa. Apakah berbeda, apakah sama, dan mungkin akan menemukan hal-hal baru dan belajar hal baru di sana. Oke. Dan ketika ditanya mengenai pimpinan, sebenarnya untuk menjadi pimpinan bukan sebuah ambisi saya, bukan sebuah tujuan, apalagi sebuah cita-cita. Menjadi pimpinan pada saat itu, aku punya pengalaman bahwasannya di momen itu menjadi pimpinan bukan mencalonkan diri, tapi sebuah amanah dari masyarakat Visipol, mahasiswa Visipol kayak gitu. Jadi ketika ditanya kenapa jadi pimpinan, jujur saya juga tidak punya ambisi yang besar ke sana ya. Saya cuma merasa diamanahkan, dan ketika amanah itu sudah ada di tangan saya, dipercayai kepada saya merasa mendapat dukungan. Dan ketika mendapat dukungan, saya merasa bahwasanya tanggung jawab itu harus dilaksanakan kayak gitu sih. Nah, untuk gaya kepimpinan nih di Dema Visipol UGM sendiri seperti apa sih Mas? Nah, apakah ada perbedaan dari kampus-kampus lain gitu? Untuk gaya kepemimpinannya, mungkin Visipol tuh punya ciri khas tersendiri tentunya. Dari univ yang lain maupun dari fakultas-fakultas yang lain. Dari Dema Visipol sendiri menganut kepemimpinan kolektif kolegial, dan kolektif kolegial itu adalah berdasar pada asas demokrasi partisipatif. Jadi di mana ia tuh punya 6 ketua kayak gitu. Jadi memang kadang kan kalau kita tahu BEM yang lain itu pasti punya presiden BEM atau bahkan ketua BEM. Nah, kalau Dema sendiri kita menyebutnya sebagai pimpinan Dema, dan masing-masing pimpinan Dema pasti membawahi bidang-bidang tersebut. Dan dari beberapa bidang tersebut tentunya memiliki ibaratnya kayak tanggung jawab, bukan terhadap bidang-bidangnya sendiri, tapi terhadap Dema secara keseluruhan kayak gitu. Oke. Nah, lanjut nih Mas. Kalau dari sisi kepemimpinan, Mas pribadi gaya lebih condong ke gaya seperti apa tuh? Buat gaya kepemimpinan, jujur yang sekarang masih sangat diterapkan dan menjadi nilai bagi Dema Visipol dan tentunya bagi aku juga sendiri ya. Itu soal politik partisipatif. Jadi kadang kan kita tahu bahwasannya kalau di luar sana BEM itu kan pasti keputusan tertinggi ada di tangan ketua, di tangan presiden BEM. Tapi kalau di Visipol tuh kita pengennya pakai politik partisipatif. Jadi di mana semua orang tuh punya suara yang sama, punya andil yang sama, dan punya pengaruh yang sama. Jadi kita tidak mau menitik beratkan pimpinan Dema sebagai orang yang harus menentukan arah gerak Dema, tapi sebagai keluarga Dema kita pengen bahwasannya kita punya bagian dalam situ. Jadi anggota tuh tidak merasa bahwasannya ia cuma kerja, ia cuma prokera, tapi juga ia menentukan arah gerak Dema kayak gitu. Alright. Ada nggak sih kayak momen-momen krusial gitu di mana gaya kepemimpinan Mas Safri ini sendiri tuh terlihat gitu loh?
Pastinya itu sering banget berguna sih dan menurutku sangat bermanfaat. Pertama, politik partisipatif itu jujur akan sedikit mereduksi, menghilangkan konflik-konflik yang ada. Kita tahu bahwasanya ketika kekuasaan atau tanggung jawab dipegang oleh satu orang, kadang ada pihak-pihak yang tidak dilibatkan dan kadang haknya tidak dianggap ya di situ kan. Nah, di momen ketika Visipol itu memang lagi banyak proker, lagi banyak acara atau bahkan lagi banyak kerjasama, politik partisipatif itu mencoba membantu kita dalam membagi andil-andilnya itu. Jadi semua orang tuh berhak mendapat haknya gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar terlewat, tidak ada yang merasa dia nganggur atau gimana. Jadi gunanya politik partisipatif itu agar semua orang tuh merasakan hak yang sama, memperjuangkan hak yang sama dan bersama-sama membangun Dema kayak gitu. Nah, kalau dari Dema Visipol UGM itu sendiri Mas Safri, ada nggak sisi yang dibangun dari Dema itu buat mempersuasif, membakar semangat para anggotanya nih? Apalagi kan kebanyakan anggotanya nih dari Gen Z kan ya, dimana generasi itu kan terkenal ngeyel dan susah diatur tuh. Gimana tuh Mas Safri? Dari Dema sendiri setiap tahun tuh ada namanya onboarding Dema, di mana itu visi misi yang diterapkan pada nilai. Jadi setiap kabinet itu pasti nilainya masing-masing. Di tahun ini kita punya nilai tentang empati, anti-hero, dan curiosity dan kritis. Jadi bagaimana sih keempat nilai tersebut tuh bisa membangun dan membakar semangat para anggota para Dema gitu. Jadi penerapan dari kritis, anti-hero, dan empati itu tuh kita masukkan ke proker-proker dan kita masukkan kepada diskusi-diskusi yang ada. Jadi stereotip Gen Z yang emang ngeyel dan keras kepala, jujur itu sebenarnya bukan sebuah kelemahan, tapi menurutku sebuah keuntungan. Karena ketika orang keras kepala berarti ada sebuah prinsip yang dipegang dari dia. Tapi dari Dema sendiri ingin meluruskan sebenarnya. Kita ingin menanamkan tentang keras kepalanya dari seorang anggota, dari seluruh Dema sebenarnya. Untuk diarahkan dengan lebih baik dari nilai-nilai tadi kayak anti-hero, kritis, dan empati kayak gitu. Oke, ngomongin visinya nih Mas. Ada nggak sih contoh nyatanya dari visi itu yang bikin anggotanya itu lebih aktif atau terlibat gitu loh? Oke. Untuk visi yang secara langsung itu bisa berimpact ya, secara terlibat, itu menurutku pada anti-hero-nya. Jadi kadang kita tahu bahwasanya BEM dianggap sebagai orang yang menolong, mahasiswa, menolong masyarakat. Tapi dari Dema sendiri tuh punya prinsip bahwasanya tuh kita tuh membersamai mereka. Kita membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan mereka dengan cara mereka. Jadi dari Dema sendiri tuh nggak pengen menimbulkan dependensi kayak ketergantungan lah jatuhnya. Nanti kalau nggak ada Dema, nanti mereka nggak bisa gitu. Jadi kita membentuk mereka dengan pemberdayaan. Jadi kita terjun ke masyarakat tuh dengan bersamai mereka, ikuti kegiatan mereka, punya catatan lapangan, dan akhirnya kita tuh bertukar pikiran, sharing jatuhnya antara Dema ke masyarakat, Dema dan mahasiswa. Jadi bukan Dema yang berpengaruh sangat besar untuk merubah keadaan, tapi sebenarnya dari individu atau kelompok komunal sendiri yang bisa merubah kondisi tersebut. Dema hanya menurutku sebuah organisasi, sebuah komunal yang memang mencoba membersamai mereka. Karena takutnya ketika kita secara langsung terjun memberikan bantuan, memberikan pertolongan seperti saya lah ya, kita sebagai penyelamat, itu takutnya tuh tidak cocok dengan cara mereka. Karena kita tahu bahwasanya di akademika kita tuh dikasih tahu bahwasannya penyelesaian masalah sekarang itu menggunakan masalah-masalah dengan solusi intelektual. Padahal kita lihat di desa-desa, kadang di daerah-daerah yang memang katakanlah 3T tertinggal kayak gitu, terpencil ya, itu tuh yang nggak bisa kita secara langsung menerapkan solusi-solusi akademik intelektual yang kita pelajari di kuliah. Jadi memang kita harus mendengarkan mereka, kita berdiskusi dengan cara mereka gimana, kita bareng-bareng lah bagaimana sih menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Oh, itu berarti sudah sebuah aksi nyata sama solusi yang terstruktur gitu ya? Iya, betul. Terus ini nih Mas, ada nggak sih program yang menurut Mas nih menonjol atau jadi pembeda bagi Dema yang sekarang dengan yang terdahulu? Sebenarnya ini baru berjalan 2 tahun. 3 tahun sih sebenarnya, cuman baru terlihat banget itu 2 tahun, dan tahun ini kita mencoba menonjolkan banget di situ. Jadi
setiap kabinet tuh dari 3 tahun belakang itu punya fokus isu. Dan tahun ini kita sangat menonjolkan fokus isu dengan mengadakan tim pro. Tim pro itu tim proyek. Dan fokus isu yang kita godok pada kabinet ini itu mengenai ruang publik dan pendidikan tinggi. Di mana kita pingin ruang publik yang aksesibel, semua orang bisa merasakan public spare lah. Di mana semua orang tuh bisa punya hak yang sama, punya suara yang sama di tempat-tempat manapun itu. Tidak ada privatisasi kayak gitu. Kemudian pendidikan tinggi. Di mana Dema tuh pengen membawakan bahwasannya pendidikan tinggi itu bukan sebagai arena bertarung, arena kompetisi saja. Cuman sebenarnya pendidikan tinggi itu sebagai sebuah pendidikan humanitas. Jadi di mana semua orang tuh bukan cuma mengejar impian mereka masing-masing, tapi harus belajar sharing sosial antara satu sama lain. Jadi bukan cuma arena kompetisi untuk belajar dengan individu, tapi lebih coba ke bersosial, berbaur gitu. Pendidikannya aksesibel lah bahasanya. Semua orang bisa merasakan pendidikan. Jadi orang dari latar belakang manapun itu bisa mengakses pendidikan tinggi. Itu sih sebenarnya yang baru kita godok dan baru kita tekankan di kabinet ini, karena kita merasa bahwasannya dua masalah tersebut menjadi kunci awal sih dalam menciptakan UGM sebenarnya, dalam lingkup UGM yang bisa lebih jauh untuk berinovasi dan bisa melihat bahwasannya punya dua problem yang serius terhadap dua fokus isu ini kayak gitu. Tapi itu dari periode sebelumnya gitu emang sudah diteruskan seperti itu, apa periode sebelumnya itu berbeda gitu? Pada periode sebelumnya sebenarnya sudah ada, cuman tidak begitu menonjol. Mereka cuman kayak sebagai ya udah kayak mereka ada-adaan aja. Kalau memang ada momentum mereka manfaatkan. Nah kalau sekarang kita masukkan dua fokus isu tersebut kepada semua proker yang berjalan pada kabinet ini. Jadi at least dari satu dari dua fokus isu tersebut, proker tuh harus menggodok dan membawakan fokus isu tersebut kayak gitu. Jadi ibaratnya ada sebuah proker yang memang diskusi, ya diskusinya mengenai ruang publik atau bahkan pendidikan tinggi kayak gitu. Oke Mas Apri, dari semua yang sudah dijelasin tadi nih, ada nggak visi misi yang sudah kayak ini visi misi udah berhasil nih? Dari Dema sendiri, visi misi yang diterapkan pada nilai tersebut sebenarnya yang paling dirasakan sekarang yaitu baru dari empati dan kritis sebenarnya. Jadi di mana empati semua orang mulai tumbuh, di mana mereka tuh menjadi bagian organisasi. Mereka nggak sok kayak misal aku Dema, aku BEM gitu enggak, tapi kita merasa bahwasannya dengan menjadi Dema kita tuh berarti sudah menaruh rasa kita untuk menolong orang, membantu orang, membersamai orang. Dan menurutku posisi di Dema secara struktural memang ada jabatan masing-masing, tapi secara pendapat dan suara mereka setara, dan sebenarnya itu yang dipegang teguh kayak gitu. Dan nilai kritisnya ketika atasan atau pimpinan bilang A, dari anggota sendiri tidak langsung mengiyakan A. Jadi semuanya harus berlandaskan dengan substansial, dengan tupoksi masing-masing kayak gitu sih. Alright, thank you Mas Apri atas insight-nya. Jadi intinya kepemimpinan Gen Z itu bukan hanya soal tentang teknologi, tapi juga empati dan arah yang kuat. Betul. Thank you, respect buat Mas Apri. Oke, buat teman-teman di luar sana, semoga obrolan kali ini bisa menjadi inspirasi, bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian bisa menjadi pemimpin mulai dari lingkup sekecil apapun. Oke, mungkin sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa mengundang orang-orang yang menginspirasi lagi buat kita semua. Ingat friend, Gen Z itu bukan masa depan, tapi hari ini kita pemimpinnya.